Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kelas K akan mempresentasikan mengenai partnership, formation, operation, and change in ownership interest. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada rekan saya AR Naura Putri Fauzia dengan NPM akhir 091, lalu ada rekan saya Tarifa Farafadia dengan NPM akhir 163, lalu dengan saya Zalia Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183, serta rekan saya Muhammad Irfani dengan NPM akhir 267. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi partnership. Partnership terbentuk ketika dua orang atau lebih bekerja sama sebagai pemilik bersama suatu usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Terdiri dari 3 unsur utama, yaitu yang pertama asosiasi dua orang atau lebih. Dapat berupa individu, komunitas, atau partnership lain. Yang kedua sebagai pemilik bersama. Setiap partner punya wewenang bertindak sebagai agen dalam kegiatan usaha sehari-hari, kecuali dibatasi dalam perjanjian. Kemudian yang terakhir, usaha untuk mencari keuntungan. Partnership harus bergerak dalam bisnis yang sah dan bertujuan untuk memperoleh laba. Selanjutnya, pembentukan partnership. Kemitraan mudah dibentuk, bisa informal seperti berjabat tangan atau formal seperti perjanjian tertulis. Namun di sini perjanjian tertulis sangat dianjurkan untuk menghindari masalah yang terjadi di masa depan. Isi perjanjian partnership yang pertama ada nama kemitraan dan nama para partner. Kemudian yang kedua ada jenis usaha dan jangka waktu kemitraan. Yang ketiga kontribusi modal awal tiap partner serta cara mencatat tambahan modal. Kemudian yang keempat pembagian laba atau rugi termasuk gaji, bunga modal, bonus, batas penarikan, dan persentase laba atau rugi. Kemudian prosedur perubahan partner, misalnya masuknya partner baru atau keluarnya partner lama. Kemudian yang terakhir ada aspek operasional lain seperti hak manajemen, prosedur pemilihan, dan metode akuntansi. Karakteristik utama partnership. Yang pertama ada perjanjian partnership. Di sini jika tidak ada perjanjian tertulis antar partnership, maka UPS 1997 otomatis akan menjadi aturan hukum yang mengatur hubungan antar partner dengan pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada partnership sebagai entitas terpisah. Persekutuan dianggap sebagai entitas bisnis yang terpisah dari mitranya, yang berarti dapat menuntut atau dituntut, memiliki properti sendiri, dan perubahan keanggotaan tidak menciptakan entitas persekutuan baru. Kemudian yang ketiga ada partner sebagai agen partnership, yaitu setiap mitra adalah agen persekutuan untuk transaksi bisnis biasa, kecuali jika ada batasan wewenang yang diketahui oleh pihak ketiga. Kemudian yang keempat ada pernyataan kewenangan partnership, yaitu menjelaskan pentingnya wewenang mitra dalam transaksi bisnis dan bagaimana pernyataan otoritas partnership dapat membatasi atau mengklarifikasi wewenang tersebut, terutama untuk transaksi real estate. Kemudian yang kelima ada tanggung jawab partner. Tanggung jawab partner bersifat joint and several liability, yang berarti semua partner bertanggung jawab bersama-sama maupun terpisah untuk semua kewajiban partnership. Dan mitra harus berkontribusi terhadap kerugian persekutuan jika aset tidak cukup untuk membayar kewajiban. Kemudian ada hak dan kewajiban partner, yaitu merinci pada tanggung jawab mitra yang bersifat bersama dan tanggung renteng atau joint and several liability. Hak-hak mitra terkait akun modal, pembagian keuntungan atau kerugian, akses ke catatan, dan kewajiban bertindak dengan iktikat baik. Selanjutnya ada kepentingan yang dapat dialihkan, yaitu menjelaskan bahwa hanya kepentingan mitra dalam keuntungan dan kerugian yang dapat dialihkan, bukan hak manajemen atau otoritas transaksi. Kemudian yang terakhir ada disosiasi partner. Partner dianggap keluar apabila yang pertama memberi pemberitahuan untuk keluar, kemudian dikeluarkan sesuai perjanjian partnership, yaitu misalnya karena melanggar aturan. Kemudian ada putusan pengadilan, misalnya pelanggaran serius yang merugikan partnership.
Selanjutnya ada partner dinyatakan bangkrut, dan yang terakhir partner meninggal dunia. Jenis kemitraan terbatas. Di sini terdapat 3 jenis kemitraan, yaitu yang pertama limited partnership, yaitu memiliki setidaknya satu mitra umum yang bertanggung jawab penuh dan satu atau lebih mitra komanditer yang kewajibannya terbatas pada kontribusi modal mereka. Kemudian yang kedua ada limit liability partnership, tidak ada general partner dan limited partner, yaitu setiap mitra memiliki hak dan kewajiban mitra umum, tetapi dengan kewajiban hukum yang terbatas. Kemudian yang ketiga ada liability limit partnership, yakni sebuah persekutuan komanditer yang memilih menjadi LLLP, di mana setiap mitra, termasuk mitra umum, hanya bertanggung jawab atas kewajiban bisnis persekutuan, bukan atas tindakan malpraktik atau kesalahan mitra lain. Perbedaan utama di antara ketiganya yaitu terletak pada sejauh mana tanggung jawab pribadi mitra atas kewajiban persekutuan. Accounting and Financial Reporting pada partnership. Partnership memiliki fleksibilitas tinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan karena tidak menerbitkan saham. Jika laporan ditujukan untuk pihak eksternal seperti kreditur atau vendor, partnership sebaiknya menggunakan GAAP agar dapat diaudit dan diberi opini independen. Namun, jika hanya untuk kebutuhan internal, partnership boleh memakai metode non-GAAP seperti metode basis pajak, basis kas, atau modifikasi tertentu sesuai kebutuhan informasi partner. Apabila laporan non-GAAP disampaikan ke pihak eksternal, maka metode yang digunakan harus dijelaskan dengan jelas, termasuk pengungkapan penyimpangan dari GAAP. Selanjutnya, International Financial Reporting Standard untuk usaha kecil menengah. Pada tahun 2009, IASB mengeluarkan IFRS untuk UKM bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang menerbitkan laporan keuangan umum. Standar ini lebih sederhana dari IFRS penuh, dengan pengungkapan yang lebih sedikit dan format yang lebih fleksibel. Selain itu, ada juga IAS 31 tentang joint venture yang berlaku sejak tahun 2011. Ketentuan ini hanya berlaku bagi UKM dan joint venture yang menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal. Make calculation and journal entries for the operation of partnership. Jadi, kerjasama atau persekutuan menyediakan jasa atau menjual produk untuk mengejar keuntungan. Itu adalah transaksi-transaksi ini dicatat dalam jurnal dan buku besar yang sesuai. Banyak persekutuan atau kerjasama ini menggunakan akuntansi akrual dan mengikuti GAAP dalam mengelola pembukuan mereka karena penggunaannya memberikan pengukuran pendapatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Beberapa kreditor seperti bank dan pemasok persekutuan besar mungkin secara berkala meminta laporan keuangan yang telah diaudit, dan jika persekutuan ini mengikuti GAAP, laporan keuangan tersebut kemudian dapat menerima opini audit bersih atau tanpa pengecualian. Kemudian ada partners accounts, yaitu kerjasama yang dapat memelihara beberapa rekening untuk setiap mitra dalam catatan akuntansinya. Rekening mitra ini adalah rekening modal, penarikan, dan pinjaman. Yang pertama ada capital accounts atau rekening modal. Jadi investasi awal mitra, setiap kontribusi modal berikutnya, distribusi laba rugi, dan setiap penarikan modal pada akhirnya dicatat dalam rekening modal mitra. Setiap mitra memiliki satu rekening modal yang biasanya bersaldo kredit. Terkadang rekening modal mitra mungkin bersaldo debit, yang disebut dengan defisiensi atau terkadang defisit, yang terjadi karena bagian kerugian dan penarikan mitra melebihi kontribusi modal dan bagian dari labanya. Selanjutnya ada drawing account, yaitu para mitra umumnya menarik aset dari kerjasama sepanjang tahun untuk mengantisipasi keuntungan. Rekening penarikan terpisah sering digunakan untuk mencatat penarikan berkala para mitra. Rekening penarikan mitra kemudian ditutup ke rekening modalnya pada akhir periode. Nah, contohnya sebagai berikut. Jadi ini ada entry yang dibuat dalam pembukuan persekutuan AB untuk penarikan tunai sebesar $3.000 oleh Blue pada tanggal 1 Mei.
dapat dilihat jurnalnya, yaitu Blue Drawing $3.000 dan Cash $3.000. Selanjutnya ada allocating profit or loss to partner. Jadi laba atau rugi dialokasikan kepada para mitra pada akhir setiap periode sesuai dengan perjanjian kemitraan. Jika entitas tidak memiliki perjanjian kemitraan formal pada pasal 401 UPA 1997 menyatakan bahwa semua mitra harus berbagi laba dan rugi secara merata. Hampir semua kemitraan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi yang harus diikuti dengan tepat. Dan jika tidak jelas, akuntan ini harus memastikan bahwa semua mitra menyetujui pembagian laba atau rugi. Banyak masalah dan perdebatan di kemudian hari yang dapat dihindari dengan menentukan pembagian laba atau rugi secara cermat dalam perjanjian kemitraan. Lalu, sebagian besar kemitraan itu menggunakan satu atau lebih metode distribusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada rasio yang telah dipilih sebelumnya, lalu bunga atas saldo modal, lalu gaji kepada mitra, dan selanjutnya bonus kepada mitra. Next, ada illustration of profit allocation. Jadi selama tahun 2021, kemitraan AB ini memperoleh pendapatan sebesar $45.000 dan mengeluarkan biaya sebesar $35.000, sehingga menghasilkan laba sebesar $10.000 untuk tahun tersebut. ALT mempertahankan saldo modal sebesar $20.000 sepanjang tahun, tetapi investasi modal Blue bervariasi sepanjang tahun sebagai berikut. Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Januari saldonya ada sebesar $10.000. Lalu pada tanggal 1 Mei di debit itu ada $3.000, sehingga menyisakan saldo sebesar $7.000. Lalu pada tanggal 1 September $500 dikredit sehingga menghasilkan saldo $7.500. Pada tanggal 1 November di debit $1.000, lalu sehingga menyisakan saldo $6.500. Dan pada tanggal 31 Desember sisa saldo akhir semuanya yaitu $6.500. Change in membership. Jadi pada perubahan keanggotaan kerjasama terjadi dengan penambahan mitra baru atau pembubaran mitra yang ada. Mitra baru seringkali menjadi sumber utama modal tambahan atau keahlian bisnis yang dibutuhkan. Struktur hukum persekutuan mengharuskan penerimaan mitra baru disetujui secara bulat oleh mitra yang ada. Lebih lanjut, pengumuman publik biasanya dibuat tentang penambahan mitra baru agar pihak ketiga yang bertransaksi bisnis dengan persekutuan mengetahui perubahan tersebut. Selanjutnya ada general concept to account for a change in membership in the partnership. Nah, the partnership as an entity separate from the individual partner and the use of GIPP. Jadi pada UPA 1997 secara jelas mendefinisikan persekutuan sebagai entitas yang terpisah dari para mitra individu. Akibatnya, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan atau penarikan diri salah satu mitra individu. Hal ini serupa dengan konsep entitas untuk membentuk badan usaha berbadan hukum di mana perusahaan tidak selalu dinilai kembali setiap kali terjadi perubahan pemegang saham. Yang terakhir yaitu change in membership. Jadi persekutuan yang mengikuti GAPP ini mendefinisikan perusahaannya sebagai entitas yang terpisah dari masing-masing mitra dan akan memperhitungkan perubahan keanggotaan dengan cara yang sama seperti entitas korporasi akan memperhitungkan perubahan investornya. Investasi tambahan akan diakui pada nilai wajarnya seiring dengan peningkatan terkait dalam total perusahaan. Seringkali aset persekutuan yang ada dinilai terlalu rendah ketika seseorang mitra bergabung dengan persekutuan. Kesulitannya terletak pada pencatatan penerimaan mitra tambahan dengan cara yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Ada dua metode untuk mencatat penerimaan mitra baru ke dalam persekutuan. Yang pertama yaitu metode bonus atau yang mengikuti GAPP, dan yang kedua ada metode revaluasi atau yang tidak mengikuti GAPP.
purchase of an interest from existing partner atau pembelian suatu hak kepemilikan dari partner yang sudah ada. Jadi ketika seorang partner baru masuk ke dalam partnership, ada dua alternatif cara. Yang pertama yaitu partner baru dapat melakukan investment of asset dengan menyetor kas atau aset langsung ke partnership. Nah, dalam hal ini tuh modal partnership bertambah sebesar jumlah yang disetorkan dan partner baru mendapatkan porsi kepemilikan sesuai kesepakatan. Lalu ada yang kedua, partner baru dapat masuk melalui purchase of an interest from existing partner. Nah, dalam mekanisme ini tuh partner baru membeli sebagian interest dari partner lama. Transaksi tersebut bersifat pribadi antar individu, sehingga partnership tidak menerima kas atau aset baru. Nah, partnership itu hanya melakukan penyesuaian pada capital account, yaitu modal partner lama berkurang sebesar interest yang dijual, sedangkan modal partner baru bertambah dengan jumlah yang sama. Nah, akibatnya total capital partnership itu tetap, namun komposisi kepemilikannya jelas berubah. Kemudian ada contohnya, yaitu di sini Dre dan Boy bagi laba sama rata sebesar 40.000. Lalu Cry masuk untuk sepertiga interest dengan investasi kas sebesar 40.000. Jadi capital yang diterima 40.000 sesuai dengan proporsi. Untuk jurnalnya cash 40.000 pada Cry capital 40.000. Lalu di sini Cry membayar 50.000 untuk sepertiga interest. Jadi ada unrecorded goodwill juga sebesar 20.000 untuk Dre dan Boy. 20.000 itu dari masing-masing itu 10.000. Jadi unrecorded goodwillnya 20.000 ditambah Dre 40.000 ditambah Boy 40.000 ditambah Cry 50.000. Jadi totalnya itu kan 150.000. Jadi untuk jurnalnya goodwill 20.000 pada Dre capital 10.000, Boy capital 10.000. Lalu kas 50.000 pada Cry capital 50.000. Jadi masing-masing sepertiga ya dari 150.000. Lalu selanjutnya Cry itu kan membayar 50.000 untuk sepertiga aset lama tidak direvaluasi. Jadi 130.000 itu dibagi sepertiga, hasilnya itu Rp43.334. Nah, jadi itu kan ada selisih 6.666. Selisihnya itu kan 50.000 dikurangi dengan 43.334, hasilnya kan 6.666. Nah, itu hasil itu dialokasikan sebagai bonus ke Dre dan Boy masing-masing 3.333. Dari mana? Dari yang selisihnya itu tadi yang 50.000 dikurangi dengan 43.334 kan 6.666. Nah, itu dibagi 2 untuk Dre dan Boy. Jadi masing-masing mendapatkan 3.333. Lalu untuk jurnalnya kas 50.000 pada Dre capital 3.333, Boy capital 3.333, Cry capital 43.334. Nah, jadi masing-masing sepertiga 130.000. Selanjutnya yaitu Cry itu membayar 50.000 untuk 40% interest. Jadi totalnya itu kan 50.000 per 0,40 itu sebesar 125.000. Nah, tetapi totalnya itu kan tadi 133.333, sehingga goodwill sebesar 3.333 tadi dicatat agar capital Cry itu 53.333 atau sebesar 40%. Jadi untuk jurnalnya kas 50.000, goodwill 3.333 pada Cry capital 53.333. Lalu ada bonus ke new partner itu 40% interest tanpa goodwill. Jadi total setelah investasi tadi itu kan 130.000. Itu kan sebesar 40%-nya itu kan 52.000. Nah, Cry itu menyetor 50.000. 2.000-nya itu bonus Cry dibebankan ke Dre dan Boy. Masing-masing 1.000.
Jadi untuk jurnalnya kas 50.000, pada dry capital 1.000, boy capital 1.000, cry capital 52.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dissociation of a continuing partnership, retirement or death, atau pemutusan kemitraan yang berkelanjutan karena kematian ataupun pensiun. Nah, jadi ketika seseorang itu meninggal ataupun pensiun, partnership itu tidak harus dibubarkan, tetapi terjadi dissociation. Artinya itu hubungan dengan partner tersebut berakhir, tapi harus ada penyelesaian atau buyout untuk haknya. Lalu menurut UPA Section 701, harga buyout itu ditentukan seolah-olah partnership dijual pada tanggal pensiun maupun kematiannya. Nilainya diambil yang lebih tinggi antara liquidation value atau jika semua aset dijual, atau going concern value jika bisnis dilanjutkan tanpa partner tersebut. Nah, pembayaran ini tuh kemudian dibandingkan dengan saldo capital partner yang bersangkutan. Nah, jika jumlah pembayaran sama dengan capital balance, pencatatannya itu bisa dengan debit capital partner dan credit cash. Metode yang digunakan yang pertama ada bonus method. Selisih antara jumlah dibayar dengan saldo capital dialihkan ke partner lain. Lalu ada goodwill method. Selisih bonus method tadi, yang selisih antara jumlah bayar dengan saldo capital dialihkan ke partner lain itu dicatat sebagai goodwill atau revaluasi aset partnership. Lalu ada revaluasi total capital. Nah, kadang itu pembayaran kan mencerminkan bahwa partnership itu undervalue. Lalu untuk contohnya yaitu partner keluar dibayar lebih besar atau lebih kecil dari capital balance dan menghasilkan pencatatan yang berbeda. Lalu untuk contohnya N capital balance $70.000, MIC $50.000, JUS $80.000. Jadi untuk total capitalnya $200.000. Lalu untuk persenan capitalnya N sebesar 35%, MIC sebesar 25%, JUS sebesar 40%. Jadi total capital persennya itu 100%. Lalu profit and loss dalam persen, untuk N 40%, MIC 20%, JUS 40%. Hingga total capital profit and loss-nya itu 100%. Lalu di sini JUS itu dibayar 92.000, yang mana lebih besar dari capital. Jadi ada selisih 12.000. Dianggap bonus dari N sama MIC. Jadi dibagi sesuai dengan rasio laba, yaitu 40-20, 40 banding 20. Jadi N itu turun sebesar 8.000, MIC turun sebesar 4.000. Jadi untuk jurnalnya JUS capital $80.000, N capital $8.000, MIC capital $4.000, pada kas sebesar $92.000. Nah, jadi untuk metode goodwill equal to excess payment, goodwill itu diakui hanya sebesar selisihnya tadi, yaitu yang 92.000 dikurangi 80.000 sebesar 12.000. Jadi untuk jurnalnya yaitu JUS capital $80.000, goodwill $12.000, pada kas sebesar $92.000. Selanjutnya yaitu metode revaluasi total capital. Jadi kelebihannya tadi itu sebesar 12.000, itu dari 40%-nya 30.000. Artinya aset partnership itu undervalue sebesar 30.000. Nah, dicatat goodwill 30.000 dibagikan ke N sebesar 12.000, MIC 6.000, JUS 12.000. Lalu JUS ditarik 92.000. Nah, untuk jurnalnya goodwill 30.000, pada N capital 12.000, MIC capital 6.000, JUS capital 12.000. Lalu JUS capital 92.000, pada kas 92.000. Nah, selanjutnya JUS itu dibayar sebesar 72.000. Jadi which is lebih kecil dari kapital ya. Jadi kan 80.000. Terus dibayarnya kan 72.000. Jadi selisihnya kan 8.000. Jadi itu tuh merupakan implikasi overvalue aset 20.000, yaitu dari 8.000 dibagi 40%. Jadi
diturunkan aset sebesar 20.000, dialokasikan ke N 8.000, MIK 4.000, JUS 8.000. Lalu bayar JUS 72.000. Lalu untuk jurnalnya, N capital 8.000, MIK capital 4.000, JUS capital 8.000 pada net aset sebesar 20.000. Lalu JUS capital 72.000 pada kas 72.000. Nah, lalu jika tidak ada write down, JUS itu dianggap beri bonus 8.000. Jadi dibagikan ke N sama MIK sesuai rasio laba yang tadi. Kalau dihitung, N itu mendapatkan sebesar 5.333, sedangkan MIK mendapatkan 2.667. Untuk jurnalnya, JUS capital 80.000 pada N capital 5.333, MIK capital 2.667, kas 72.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai limited partnership atau persekutuan terbatas. Nah, jadi limited partnership itu adalah bentuk khusus dari partnership yang muncul karena adanya kelemahan utama general partnership, yaitu tanggung jawab tak terbatas dari setiap partner. Nah, dalam limited partnership ini setidaknya ada satu general partner dan satu atau lebih limited partner. General partner ini berfungsi sama seperti pada general partnership. Mereka memiliki kendali penuh atas operasional dan menanggung tanggung jawab tanpa batas terhadap seluruh kewajiban usaha. Sebaliknya, limited partner itu hanya berperan sebagai penyedia modal atau investor. Risiko mereka terbatas pada besarnya modal yang ditanamkan. Namun, ada aturan penting, yaitu limited partner itu tidak boleh ikut serta dalam manajemen. Nah, jika mereka ikut mengambil keputusan manajerial, maka secara hukum status mereka itu berubah menjadi general partner dengan kewajiban penuh. Nah, dari sisi pembentukan, limited partnership ini lebih sulit daripada general partnership. Karena perjanjian itu harus dibuat secara tertulis, ditandatangani semua partner, lalu didaftarkan secara resmi sesuai hukum negara bagian. Nah, jika prosedur ini tuh dijalankan dengan benar, maka pengadilan tuh bisa menyatakan bahwa entitas tersebut sebenarnya hanyalah general partnership biasa, sehingga perlindungan tanggung jawab terbatas itu tidak berlaku. Nah, jadi limited partnership ini menjadi